Bab 13, Perasaan yang tak terucap. Waktu telah tiba. Saat itu pukul 1 dini hari lewat sedikit. Pintu depan berderit. Suara kunci diputar. Dan suara sepatu dikeluarkan dari ruang tamu. Abbas melangkah masuk ruangan dalam diam, namun entah mengapa kepalanya terasa berat. Wajahnya lelah, bukan karena ia kelelahan, melainkan karena pikirannya telah berputar-putar di kepalanya sejak malam. Kelab malam itu justru membuatnya semakin menyadari betapa kosongnya tempat itu. Dan rasanya sia-sia. Tak tercium aroma alkohol, juga tak tercium aroma parfum murahan dari pelukan wanita lain. Beberapa lampu di apartemen telah dimatikan. Hanya lampu dinding dekat tangga yang menyala dengan redup. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati. Inara sudah terbaring di tempat tidurnya, dalam posisi membelakangi pintu. Selimut menutupi sebagian tubuhnya. Rambutnya terlihat keluar dari kerudung tidur yang dikenakannya. Nafasnya pelan dan teratur, memberikan kesan bahwa ia sedang tertidur dengan lelap. Abbas berdiri di depan pintu tanpa segera masuk. Ia hanya memperhatikan punggung perempuan tersebut dengan diam. Tidak ada indikasi ia terbangun. Tak terdengar suara menyambutnya. Tidak ada pertanyaan seperti, baru pulang, atau sekadar tatapan yang menunjukkan ketidaksukaan. Dan entah mengapa, ketiadaan reaksi itulah yang membuat dadanya merasa aneh. Ia menyimpan kunci mobil dan ponsel di atas meja kecil yang ada di dekat tempat tidur. Suaranya hampir saja tak terdengar saking pelannya. Lalu Abbas duduk di sisi ranjang. Tak menyentuh. Hanya menunduk. Dengan tangan yang saling tertaut di antara lutut. Dan deru napasnya yang pelan. Kenapa diam begini malah bikin aku mikir. Gumamnya dengan suara yang sangat pelan. Mungkin itu bukan untuk didengar oleh siapapun, bahkan mungkin juga bukan untuk dirinya sendiri. Cukup lama mereka hening, dalam diam yang seakan beku. Yang satu tidur, dan satunya sedang duduk, tapi mungkin pikiran keduanya sama-sama keras. Ia keras kepala. Merasa asing, padahal dalam satu ruangan yang sama, dan itu bukan cuma baru 1 hari. Setelah beberapa menit hanya diam, Abbas akhirnya berdiri. Melepas jas yang dipakainya, lalu meletakkannya di gantungan. Lalu masuk ke dalam kamar mandi, dengan langkah pelan tanpa suara. Terdengar suara gemericik air dari sana. Sebentar saja, tak lama. Saat ia keluar dari kamar mandi, Inara masih tetap dalam posisi yang sama. Tapi sekarang, nafasnya sedikit lebih cepat. Menandakan kalau dia belum tidur, atau mungkin sudah terbangun. Abbas berdiri sejenak, lalu dia merayap ke sisi lain tempat tidur. Ia berbaring membelakangi Inara. Tanpa sepatah kata pun. Tanpa sentuhan, hanya diam. Namun, ada sesuatu yang terasa di malam itu. Itu bukanlah kemarahan. Juga bukan rasa hangat. Melainkan seperti, 2 orang yang mulai merasa lelah dengan pertahanan mereka masing-masing, tetapi belum menemukan cara untuk berdamai. Malam itu suasana tetap sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Lebih ke sunyi menunggu sesuatu. Pagi hari datang dengan cepat. Matahari bahkan belum menyinari kaca jendela saat Abbas sudah duduk di meja makan, menuang teh dari dalam termos. Tanpa suara. Hanya suara gesekan sendok dan cangkir yang terdengar, meskipun pagi ini mirip dengan pagi-pagi sebelumnya, tapi pagi ini ada yang sedikit nuansa berbeda, terasa lebih lambat dan terasa lebih berat. Inara keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Dia masih mengenakan gamis rumahan dan kerudung yang sederhana. Wajahnya tampak segar tapi dari sorot matanya masih terlihat berat. Langkah kakinya mengayun membawa ia ke dapur tanpa suara sepatah pun. Abbas menunggu. Biasanya ia tidak peduli Inara mau bicara dulu atau tidak. Terserahlah. Tapi pagi ini, entah kenapa ia ingin sesuatu yang berbeda. Tehnya aku bikin sendiri, katanya sambil menyodorkan gelas. Tadi aku pikir kamu tidur sangat nyenyak semalam. Inara menerima gelas itu dengan raut wajah yang datar. Terima kasih. Ucapnya sedikit memaksakan senyum. Ia kemudian duduk. Meminum tehnya perlahan. Tanpa menatap Abbas sedikit pun. Abbas mencoba untuk bicara lagi. Aku pulang telat bukan karena hal yang aneh-aneh. Ujarnya. Diam. Suasana mendadak lebih hening dari sebelumnya. Aku cuma butuh tempat untuk mendinginkan isi kepala. Lanjut Abbas,
dengan nada yang datar. Inara meletakkan gelasnya, menatap Abbas. "Kepala siapa?" tanyanya pelan. Abbas menoleh. Ekspresinya kelihatan bingung. "Apa maksudmu?" "Kau mengatakan perlu waktu untuk menenangkan pikiran. Namun, sejauh ini, semua yang kau lakukan seolah-olah tidak berpikir sama sekali." Abbas menahan napas. Sedetik. "Jadi itu yang kau pikirkan?" Inara menatapnya intens, akhirnya. Tapi tatapan tanpa rasa. Datar. Seperti orang yang terlalu lama menyimpan rasa kecewa, lalu kehilangan semangat untuk memarahi. "Saya nggak memikirkan apa-apa. Saya cuma pengantin yang terlalu sadar kalau dirinya sama sekali tak ditunggu siapa-siapa di saat malam pertama." Kalimat itu seperti peluru dalam diam-diam. Tidak meledak, tapi cukup masuk akal dan masuk di dada Abbas. Ia tak menjawab. Tangannya bermain di sisi cangkir. Ujung jarinya mengetuk-ngetuk pelan. "Kau benci aku, ya?" tanyanya. Inara diam sejenak, gak langsung menjawab. Ia menoleh sekilas, lalu nyeruput tehnya. Baru setelah itu, ia bicara. "Tidak. Saya cuma tidak pernah mengerti kenapa seseorang yang tidak cinta harus menikahi. Dan seseorang yang tidak cinta, tapi menuntut dicintai. Aneh kan?" Inara tersenyum getir. Abbas menunduk. Entah apa yang terjadi, tapi kali ini dia benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Dia sendiri masih bingung dengan dirinya sendiri. "Kalau aku berubah?" ucap Abbas tiba-tiba. Nada bicaranya rendah. Tidak mengintimidasi, tidak mengancaman. Bukan juga sebuah bujukan. Lebih mirip pertanyaan yang jujur dari seseorang yang tersesat. Inara berdiri, membereskan gelasnya. "Saya tidak butuh kamu untuk berubah. Saya lebih butuh kamu untuk jujur." Abbas hanya duduk diam, tanpa suara sepatah kata pun lagi. Dan pagi itu berjalan begitu saja, tanpa sebuah jawaban, tanpa sebuah pelukan, dan tanpa pengakuan. Tapi di dalam dada Abbas, ada sesuatu yang baru dan terasa sangat aneh menyelusup begitu saja. Rasa kehilangan, padahal orangnya masih duduk di depan mata. Suatu sore. Sore itu, kantor tampak lebih sepi dari biasanya. Para staf telah pulang. Di lantai atas, hanya terdengar suara AC dan beberapa lampu yang tetap menyala setengah mati. Abbas berdiri menghadap jendela besar ruangannya, menatap ke arah lalu lintas yang padat. Tangannya masuk ke dalam saku celana, tubuhnya menjulang tinggi, tegak, tapi tatapan matanya kosong. John masuk tanpa suara, membawa satu map kecil berisi laporan. Menyimpannya di atas meja, lalu tidak langsung pergi. "Kenapa ngelamun, bos?" ujarnya pelan. Abbas tidak menoleh. Cuma mikir. John duduk di kursi depan meja Abbas, mengamati wajah Abbas dari pantulan kaca jendela. "Masih soal Inara?" Abbas tak langsung menjawab. Sorot matanya tak berubah. Tapi napasnya sedikit berat. "Dulu waktu kau mengejar-ngejar banyak perempuan, kau nggak pernah begini," lanjut John. "Aku nggak pernah lihat kau bingung." Abbas akhirnya menoleh. "Kau pikir aku bingung?" John mengangguk. "Ya. Bingung. Atau takut. Atau dua-duanya." Abbas tersenyum miring. "Lucu. Aku takut kehilangan sama perempuan yang satu ini." John mengangkat bahu. "Mungkin karena kau nggak bikin dia takut." Hening sebentar. Abbas melangkahkan kaki ke arah mejanya, duduk, membuka map laporan tanpa serius membaca. John menatapnya tajam. "Bos? Home? Kau benar-benar cinta dia?" tanya John penuh rasa penasaran. Bukan pertanyaan yang sulit, sebuah pertanyaan sederhana. Tapi turun seperti batu ke meja yang rapuh. Abbas tak langsung menjawab. Ia menutup mapnya, lalu menatap tangan sendiri. "Aku nggak tahu." John menatapnya tanpa komentar. Abbas melanjutkan, suaranya terdengar lebih pelan. "Kadang aku pengen dia lepas dari hidupku. Biar aku nggak harus ribet terus mikirin dia. Tapi tiap kali dia diam atau nolak aku, rasanya kayak ditusuk pakai sendok tumpul.
lama dan nyakitin. John mengangguk pelan sambil senyum tipis. Itu bukan cinta, bos. Itu perasaan kalah. Abbas menoleh cepat. Kalah? Iya. Kau terbiasa menang. Dapat apapun yang kau mau. Uang, proyek, wanita. Tapi sekarang, kau ketemu orang yang gak bisa dibeli. Dan itu bikin kau marah, tapi juga penasaran. Abbas tak menjawab. Tapi sorot matanya berubah menajam. Ia tahu John tidak salah. Kau bisa terusin ini, kata John lagi. Tapi pertanyaannya bukan cuma, kau bisa milikin dia atau enggak. Pertanyaannya, kalaupun dia akhirnya tunduk, kau masih mau? Abbas terdiam cukup lama. John berdiri, mengambil map kosong dari sisi meja. Kalau butuh orang buat nyalahin, jangan cari Inara. Kau sendiri yang bikin semua ini. Dan sore itu, Abbas benar-benar tak punya satupun jawaban yang bisa menyelamatkan egonya. Langit Jakarta sore itu menggelap dengan cepat. Hujan turun tiba-tiba tanpa aba-aba. Jalanan macet. Lampu kendaraan menyala meski belum malam. Abbas pulang lebih awal. Tanpa alasan yang jelas. Ia tidak memberitahu John. Hanya keluar kantor begitu saja, menyetir sendiri pulang ke apartemen. Tangannya menggenggam setir dengan erat. Matanya menatap jalan tapi pikirannya ada di tempat lain. Sesampainya di apartemen, ia membuka pintu dengan hati-hati. Suasana begitu sepi. Tak terdengar suara TV. Tak terdengar juga ada suara dari dapur-dapur. Hanya satu suara, napas pelan dari ruang tengah. Abbas melangkah perlahan. Dan di sana, ia melihatnya, Inara tertidur di sofa. Kepalanya bersandar pada bantal kecil, jilbabnya masih terpasang dengan longgar. Di pangkuannya ada buku terbuka, yang hampir saja jatuh. Wajahnya terlihat tenang. Lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Tapi tetap terlihat capek, mungkin capek karena rumah tangga yang dingin ini. Abbas tidak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri. Menatap Inara lekat. Dan kini, ia sadar. Saat Inara sedang tidur, pertahanannya mendadak hilang. Tak ada kalimat yang tajam. Tak ada mata yang menatap dengan waspada. Tak ada mulut yang menolak disentuh. Tapi justru karena itu, Abbas tak bisa bergerak. Ia takut, kalau ia menyentuh, semuanya akan hancur. Ia duduk di kursi seberang, hanya diam saja. Matanya tak lepas dari wajah perempuan itu. Ada sisi dalam dirinya yang berteriak ingin dekat. Tapi ada sisi lain yang berkata, kau tak pantas dekat siapa-siapa, bahkan saat ini. Ia bersandar, masih memperhatikan Inara. Lama. Tanpa sepatah kata pun yang keluar. Lalu perlahan, ia berdiri. Melepas jasnya. Menarik selimut dari sandaran sofa. Ia selimuti Inara pelan, memastikan kalau tidak ada bagian tubuh yang terbuka. Jarinya menyentuh bahu Inara sebentar, lalu menariknya cepat seolah merasa bersalah. Ia menatap sekali lagi. Lalu melangkah mundur, dan masuk ke dalam kamar. Menutup pintu. Namun tak menguncinya. Di sofa, Inara membuka mata dengan pelan. Matanya berkedip sekali. 2 kali. Tapi ia tetap diam saja. Ia tahu Abbas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tahu jas yang menggantung tadi sore sudah tak ada lagi di tempatnya. Ia tahu siapa yang menyelimutinya. Tapi ia sengaja tidak bergerak. Tidak bicara. Dan tidak mengejar. Dan dalam sunyi di apartemen itu, keduanya mulai saling melihat, tanpa saling tahu harus apa selanjutnya yang akan terjadi.